malam yang ke-15 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Asmaul Husna, yaitu menyelami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yaitu yang pertama adalah Nurus Samawati wal Ard, cahaya langit dan bumi. Dan ini disebutkan sekali di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Nur ayat ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, ila akhiril ayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik cahaya yang menerangi langit ini dan yang menerangi bumi ini. Kemudian makna daripada nurus samawati wal ard, yakni Allah yang memberikan cahaya hidayah kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya petunjuk ini ada di tangannya manusia, ada di tangannya seorang kepala rumah tangga atau kepada ustadz, maka akan diberikan secara gratis, dan masjid ini akan full kalau sekiranya petunjuk itu milik makhluk. Ternyata petunjuk hidayah itu bukan milik makhluk, sampai kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tidak mempunyai hak untuk memberikan hidayah, karena hidayah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan dari makna-makna cahaya, makna-makna nur. Disebutkan yang pertama, nur itu yang dimaksudkan adalah al-iman, karena iman itu adalah cahaya. Siapa yang tidak memiliki iman, maka dia memiliki zulmun, kegelapan dalam hatinya. Iman ini adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, petunjuk keimanan kepada Allah. Kita datang sholat berjamaah itu karena kita iman terhadap sholat. Kita meyakini bahwa orang yang sholat itu mendapatkan pahala, dan orang yang tidak mengerjakan sholat itu mendapatkan dosa. Itu sesuatu yang pasti. Yang namanya sholat itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Maka kenapa kita mengerjakan sholat ini? Karena kita mengimani tentang wajibnya ibadah sholat. Kenapa kita berpuasa? Kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita disuruh untuk tidak memakan dan meminum yang mana makanan dan minuman itu adalah milik kita sendiri. Kita sendiri yang beli di pasar. Tapi kenapa kita tidak berani menyentuh di waktu siang? Karena kita tahu bahwasanya kita beriman kepada Allah. Ada Allah yang lihat. Ada Allah yang lihat. Ya. Ada Allah yang lihat. Ya. Maka dengan iman ini, kalau dia punya iman, dia tidak berani buka puasa sembunyi-sembunyi. Ya. Tapi kalau tidak ada imannya atau kurang beriman, maka dia buka puasa sembunyi-sembunyi. Lebih parah lagi, buka puasanya bukan sembunyi-sembunyi, di depan orang, bahkan di pinggir jalan dia buka puasa. Nauzubillah min dzalik. Dan dia pede. Ya. Ya. Juga banyak ya warung makan buka di bulan Ramadan pagi. Ya. Pagi ini ya. Kami sendiri lewat, buka jam 8 pagi. Ya. Kemudian banyak sendal.
Ya. Tapi wallahu alam, ya, saya tidak masuk di situ. Apakah ya, apakah ketika ingin masuk ada pemeriksaan KTP? Wallahu alam. Bisa jadi ada pemeriksaan KTP. Tapi kemungkinan besar atau kemungkinan kecil? Kecil ya. Itu meminta KTP privasi atau tidak? Privasi ya. Tapi untuk di bulan Ramadan jam 8 ini, ya, orang makan, terbuka banyak sandal. Ya, apakah penjual mana KTP tak? Saya lihat dulu, oh, non muslim, silakan. Kayaknya agak susah juga. Ya, jadi iman, ya, yang membuat takut itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini adalah juga cahaya. Ya, siapa yang belajar Quran, dia akan mendapatkan cahaya. Kebahagiaan itu letaknya di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada bacaan yang membahagiakan orang kecuali Al-Quran. Ya. Jadi kalau mau bahagia, kita harus dekat dengan Quran. Harta itu bahagianya tidak kekal, hanya sementara saja. Ya. Hanya sementara. Tetapi Quran ini, Masya Allah, kebahagiaannya itu kekal. Ya. Tidak ada orang yang sengsara kalau dia kuat dengan Quran. Tidak ada kisahnya penghafal Quran atau orang yang dekat dengan Quran kemudian Allah sengsarakan hidupnya. Itu tidak ada. Belum ada dalam sejarah orang yang disengsarakan hidupnya kalau dia dekat dengan Quran. Iya ada Ustaz, keponakanku masuk pesantren hafal Quran tapi hidupnya sengsara. Ya banyak masalahnya, banyak hutangnya. Bisa jadi bukan Qurannya yang bermasalah, dianya yang bermasalah. Mungkin waktu menghafal bukan karena Allah, dia menghafalnya karena untuk dibilang penghafal Al-Quran. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Jangan salahkan Qurannya. Quran tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah siapa yang membacanya. Yang bermasalah siapa yang menghafalnya. Kalau dia jujur menghafal karena Allah, pasti hidupnya akan bahagia. Tapi kalau dia bohong sama Allah, mencoba menipu Allah, dia mau supaya dia untuk mendapatkan dunia, supaya saya bisa dapat upah dari Al-Quran, dia niatnya dunia, maka Allah sengsarakan hidupnya. Itu ada karena niatnya mungkin yang bermasalah. Tapi selama niatnya lurus, insya Allah Allah tidak akan sengsarakan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah nurun hidayah. Ya, nurun itu cahaya, adalah petunjuk atau hidayah. Dan hidayah ini tidak datang di kamar kita, mengetuk pintu kamar kita kemudian hidayah itu datang. Tapi yang ada adalah hidayah itu dijemput. Bagaimana cara menjemput hidayah? Datang pakai sholat. Bagaimana cara menjemput hidayah? Datang pakai pengajian. Bagaimana cara menjemput hidayah? Ikut belajar Al-Quran. Insya Allah hidayah itu akan menyapa kita. Bagaimana caranya mau dapat hidayah? Kalau selalu nongkrong di pinggir jalan. Kenapa tidak pergi ke masjid? Belum pindah Ustaz, belum dapat hidayah. Saya menunggu hidayah. Hidayah atau Pak Hidayat? Pak Hidayat kapan tunggu ini? Pak Hidayat lagi di sekolah. Pak Hidayat tunggu. Hidayah, petunjuk itu dijemput. Cara jemputnya adalah datang sholat, datang mengaji, datang mendengarkan kajian. Itu insya Allah alternatif untuk mendapatkan petunjuk. Dan kalau sudah petunjuk ini masuk, jangan lagi sampai keluar. Nauzubillah. Hidayah kalau sudah menyapa, jangan sampai keluar. Kalau keluar, biasanya kalau sudah keluar itu susah lagi masuk. Bukan lagi susah, bisa jadi tidak bisa masuk. Ada nggak artis yang dulunya hijrah kembali lagi? Ada atau tidak? Bukan ada, banyak. Salah kalau mengatakan ada, banyak. Dulunya, Masya Allah dia jenggot, ini ikut kajian, Masya Allah. Kemudian berbicara tentang agama terus. Lama-lama ikut dengan teman-temannya yang dulu, ya, dia aja untuk pergi ke diskotik dia ikut. Ya. Nah kira imannya sudah iman tebal, nah kira imannya kayak baja, ternyata masih setipis tisu imannya. Baru dia coba-coba untuk datang lagi ke sana, kena setan masuk, kena, sudah kembali lagi ke masa yang lalu. Dan selama yang ada seperti itu, tidak ada cerita dia kembali lagi. Jarang ada didapat kembali lagi. Biasanya kalau sudah istilahnya Allah itu, kamu ini tidak bersyukur, saya sudah kasih kamu buang lagi. Saya sudah pernah kasih, kenapa kamu buang?
Ya, kalau kau sudah buang, ya sudah, saya tidak mau kasih lagi. Jadi jangan main-main masalah hidayah ini. Kalau Allah sudah menyapa kita, Allah sudah kasih itu iman, enak kita perasaan sholat, enak kita perasaan mengaji, enak kita bersama dengan teman-teman yang baik, soleh. Kelas, kita istiqomah saja terus. Qul amantu billahi. Itu saja. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Itu pesan alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul Nabi Muhammad ini adalah cahaya bagi kita, ya. Dan beliau adalah khairu khalqillah, sebaik-baik penciptaan makhluk. Makhluk yang paling mulia dan yang paling mulia di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit ini makhluk atau tidak? Makhluk. Bumi ini makhluk atau tidak? Gunung ini makhluk atau tidak? Lautan yang sangat luas makhluk atau tidak? Makhluk atau tidak? Matahari makhluk atau tidak? Rembulan di luar makhluk atau tidak? Ketahuilah yang paling afdol adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih afdol daripada rembulan, daripada matahari, daripada gunung, daripada langit, daripada bumi. Bisa dibayangkan ya bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian cahaya juga adalah ilmu. Ya, ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku dosa. Ya, kenapa kita susah menghafal Quran? Kenapa kita susah menghafal hadis? Hadisnya nggak pernah nambah. Tidak pernah sampai 40 hadis untuk anak soleh lagi. Bukan untuk dewasa, atau untuk dewasa, bukan anak soleh. Kalau tidak bisa hafal itu menjadi anak salah. Ya. Sudah 3 tahun itu terus berputar menyetornya innamal a'malu binniyat, innamal a'malu bin innamal Nah, ini sedikit thalabul ilmi faridatun. Nah, lupa lagi nama hadis riwayatnya. Subhanallah. Di situ terus berputar. Ya. Jadi ilmu ini adalah cahaya. Jadi siapa yang lancar menghafal, itu berarti banyak cahaya. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, masya Allah, saking luar biasa ilmu yang Allah berikan, beliau itu sangat cepat menghafal. Ketika beliau disebutkan ingin masuk ke dalam pasar, beliau harus tutup telinganya. Kenapa? Kalau dia buka telinganya, maka dia bisa menghafal seluruh obrolan orang-orang di pasar. Makanya beliau tutup. Ya, ada semua di situ bilang ini, modalnya ini. Nggak bisa tuh, kurang ini Pak modalnya ini, padahal bukan modalnya itu. La haula wala quwata illa billah. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi timbangan atau yang bersumpah palsu. Betul ini ori ini, padahal KW. Coba. Makanya tempat yang paling buruk di muka bumi ini adalah pasar. Yang terbaik adalah masjid. Nah, sekarang kita lebih sering nongkrong di mana? Di masjid atau di pasar? Ya, pasar itu sudah termasuk mall ya, masuk. Dan kalau di zaman now termasuk online shop. Ya, siapa yang sering buka online shop itu pasar juga. Di pasar juga itu online shop. Ya. Jadi siapa yang lebih sering, ibu-ibu ya, sedikit-sedikit lihat tas, sedikit-sedikit lihat apa, lihat sepatu apa, ada branded yang keluaran baru ya. Itu termasuk pasar juga. Jadi kita ini lebih nongkrong di mana nih? Lebih sering nongkrong di masjid atau di pasar, mall atau online shop? Ya, itu perlu kita pertanyakan. Kemudian yang kedua adalah Dzul Jalali wal Ikram, disebutkan 2 kali dalam Al-Qur'an, salah satunya surah Ar-Rahman ayat 78. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya pada 3 golongan. Yang pertama yaitu orang tua, asy-syaibah. Yang kedua adalah para ahli Quran, para penghafal Quran yang ikhlas hatinya menghafal Quran, dan para pemimpin yang adil. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Namun sebelum kita lanjutkan, kita memurojaah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita pelajari. Baik. Yang pertama, Allah. Yang kedua, Al-Ilah, yang maha diibadahi. Yang ketiga, Ar-Rabb, yang maha memelihara. Yang keempat, Ar-Rahman, yang maha pengasih. Yang kelima, Ar-Rahim,
yang Maha Penyayang. 6. Al-Wahid, yang Maha Esa. 7. Al-Ahad, yang Maha Esa. 8. As-Samad, tempat bergantung. 9. Al-Hayyu, yang Maha hidup. 10. Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri. 11. Al-Awwal, yang Maha awal. 12. Al-Akhir, yang Maha akhir. 13. Az-Zahir, yang Maha tinggi, yang Maha nampak. 14. Al-Batin, yang Maha dekat. 15. Al-Azim, yang Maha agung. 16. Al-Kabir, yang Maha besar. 17. Al-Ali, yang Maha tinggi. 18. Al-A'la, yang Maha tinggi. 19. Al-Muta'al, yang Maha tinggi. 19. Al-Hamid, yang Maha terpuji. 21. Al-Majid, yang Maha mulia. 22. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. 23. Nurus samawati wal ard, pemilik cahaya langit dan bumi. 24. Zul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan karunia. Baik, 24 nama-nama Allah. Kita memuroja ya dari nama yang sudah kita pelajari. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Ada 2 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Malikul Mulk, ya, Malikul Mulki, ya, Malikul Mulki. Dibaca Malikul Mulki, ya, li'annahu Malikul Mulki. Nakira zaid ma'rifah, yakni mudhaf ilaihi. Malikul Mulki, ya, Malikul Mulki. Satunya nakira dan yang kedua ma'rifah. Kemudian nama ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Ali Imran ayat 26. Ya. Jadi itu penyebutan yang benar ya. Ali Imran. Ali Imran, bukan Al Imran. Ya, bukan. Ali artinya keluarga. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa artinya wa ala alihi? Dan seluruh keluarga Nabi, wa ashabihi, dan seluruh sahabat Nabi ajma'in secara keseluruhannya. Jadi ali artinya keluarga. Ali artinya keluarga. Wa ala ali. Ya. Jadi Ali Imran pakai ain ya, yaitu keluarganya siapa? Imran, ya, keluarganya Imran. Baik. Ada silang pendapat ayat 26 ya. Ada silang pendapat Imran ini apakah termasuk nabi atau beliau adalah orang soleh, ya. Pendapat yang dekat bahwa Imran yaitu termasuk orang-orang soleh, ya, walaupun bukan dari nabi. Apa namanya kalau dia orang soleh, orang bertakwa dan bukan nabi? Apa namanya? Wali. Ahsantum. Namanya apa? Wali. Jadi wali itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah dan bukan golongan nabi. Abu Bakar wali atau bukan? Wali. Kemudian Umar bin Khattab wali atau bukan? Wali. Kita wali atau bukan? Wali. Wali santri, wali kelas. Taib. Jadi adalah semua yang bertakwa bukan golongan nabi, bukan golongan nabi. Taib. Disebutkan di surah Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki. Ya. Artinya malikal mulki adalah pemilik kekuasaan. Ya, malikal mulki artinya pemilik kekuasaan. Ya. Malik artinya pemilik, al-mulki artinya kekuasaan. Jadi 2 kata. Ya, di sini ada 2 kata. Pertama malik, kemudian yang kedua mulki. Malikil mulki atau malikul mulki artinya pemilik apa? Kekuasaan. Ya, pemilik kekuasaan. Kemudian dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa siapapun yang merasa berkuasa di dunia ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Allah yang menguasai semuanya.
walaupun dia diamanahkan sebagai pejabat ataukah raja, ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari apa? Pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Yang disebutkan dalam hadis, ada secara spesifik dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memberikan nama Malikul Mulki. Ya, dilarang untuk memberi nama Malikul Mulki. Ada secara spesifik. Walaupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya itu tidak boleh dijadikan sebagai nama, tidak boleh. Boleh kalau ditambah di depannya Abdun. Ditambah apa? Abdun. Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Rauf, Abdul Qayyum. Nah, dan Abdun yang lainnya. Tetapi kalau hanya mengatakan Abdul Basri. Kalau itu Hasan Al-Basri, masya, tabiin yang mulia ya. Ini bisa dibaca-baca ini biografinya Hasan Al-Basri, masya Allah, beliau salah satu tabiin yang paling topnya, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi ini adalah nama-nama Allah yang kita meyakini bahwa kita tidak boleh memberikan nama yang ada nama-nama Allah, karena itu berhak hanya satu yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Malik. Al-Malik, ya, panjang ya, yaitu Matobi. Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha berkuasa, ya, yang maha berkuasa. Ini mirip artinya dengan yang pertama tadi. Ini disebutkan sekali dalam Al-Quran di surah Al-Qamar ayat ke-55. Ya, hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya. Jadi ini disebutkan sekali di surah Al-Qamar ayat 55. Apa artinya Al-Malik? Disebutkan dalam tafsir bahwasanya yaitu Allah yang mengatur segala urusan-urusan ciptaannya. Al-Malik artinya Allah yang mengatur segala urusan-urusan ciptaannya. Allah yang mengatur segala urusan-urusan ciptaannya. Kenapa tidak mengatakan Allah yang mengatur urusan manusia? Apakah ciptaan Allah hanya manusia saja? Tidak. Apa ciptaan Allah selain manusia? Tumbuhan, terus jin, bangsa jin, terus hewan, planet-planet, bintang, bumi, matahari, bulan, awan. Masya Allah. Bintang-bintang yang ada ini semuanya adalah ciptaan Allah. Maka yang mengurus semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah daun itu jatuh dari tangkainya kecuali dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa pohon yang ada di dunia ini? Tidak usah di dunia ini, di Tanah Rotedan saya berapa pohon? Satu daun, satu helai itu tidak jatuh kecuali atas izin siapa? Allah SWT. Kalau daun saja tidak jatuh atas izin Allah, kecuali atas izin Allah, bagaimana lagi urusan kita? Makanya tidak ada keluar dari mulut orang yang berilmu dengan mengatakan kebetulan ini. Tidak ada kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Lauhul Mahfuz itu sudah selesai. Ya, maka ini dalil orang yang sering kalah. Kenapa kalah main bola? Memang begitu di Lauhul Mahfuz. Ya, saya kasih hiburan ini ya bagi yang sering kalah. Nah, atau timnya misalnya ya, tim bolanya, dia tidak main judi, cuma dia misalnya suka misalnya timnas, kenapa kalah? Ya dalilnya begitu, memang begitu di Lauhul Mahfuz, mau dia apa? Ya. Kenapa istri tak wajahnya standar? Memang begitu di Lauhul Mahfuz. Standar begini, maksudnya datar begitu. Nah, ala kulli
Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua. Nah, bukan tatimus sholihat, itu tatimus sholihat kalau cantik, jelita, matanya anggun, masya Allah. Iya. Kalau standar, waduh, itu ala kulli hal, segala keadaan. Jadi kita harus meyakini begitu saja. Kalau ada yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, daun saja itu tidak jatuh satu kecuali izin Allah. Bagaimana dengan kita? Kenapa kita ada sekarang di sini? Kenapa kita ada di masjid ini? Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika kita misalnya ada musibah yang kita dapati, ya kita harus merenung bahwa ini memang sudah dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita harus mengetahui bahwa Allah yang Maha menguasai segala ciptaannya. Dan kita akan sampai pada titik kalau kita percaya dengan takdir, kita ini seperti boneka yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pernah lihat boneka yang digerakkan dengan tangan, yang tali itu toh, yang bisa diangkat kakinya, diangkat tangannya, ya bisa dia menari. Nah, begitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tinggal diatur saja. Ya, jangan kita mau bergerak sendiri, enggak. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah atur kita. Begitulah kita memahami takdir, bahwa tidak bisa mengatakan seandainya tidak pergi tidak jatuh enggak bisa, dia harus jatuh. Dia harus jatuh bagaimanapun. Seandainya tidak keluar dari rumah, pasti tidak kecelakaan. Tidak bisa itu. Pasti dia akan mengalami tanggal sekian dia kecelakaan. Ya sudah. Dia tanggal sekian dia masuk rumah sakit. Selesai. Ya, semuanya sudah selesai di Lauhul Mahfuz. Jadi ini juga bisa dijadikan pegangan dalil yang orang yang sering kalah, bahwa memang begitu di Lauhul Mahfuz. Barakallahu fiik. Nah, baik para jamaah sekalian, sebelum kita akhiri, ya, satu ayat tadabbur hari ini, masya Allah. Hari ini kita masuk di juz berapa? 14, ya. Juz 14. Satu ayat, silakan. Ibu-ibu lagi ya. Silakan ibu-ibu, satu ayat untuk juz 14. Surah apa juz 14? Surah Al-Hijr dan An-Nahl, ya. Dua surah, ya. Nah, satu ayat. Tafadhal. Satu ayat yang bisa kita tadabburi. Ya. Bapak-bapak satu orang. Ya. Satu ayat. Masya Allah. Ini tawadu namanya, tawadu, rendah hati. Rendah hati dengan tidak mampu itu agak mirip-mirip, ya. Iya, sedikit-sedikit itu. Ya. Silakan bapak-bapaknya satu ayat, ya. Ini supaya kita betul-betul mempraktekkan program karomah, ya. Khatam Quran dan terjemahan, ya, ini karomah. Program kita salah satu yang kita andalkan di SBR ini adalah karomah, khatam Quran dan terjemahan, ya. Satu ayat, tafadhal. Enggak apa-apa, yang sudah pernah juga enggak apa-apa. Nah, tafadhal. Pardiawan, silakan. Surah An-Nahl ayat 48, ya. Tafadhal. Nah, Masya Allah, ahsantum. Surah An-Nahl ayat ke-48. Tidakkah engkau melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka berbolak-balik, ya, karena bayangan kanan dan kiri mereka seperti sujud kepada Allah, ya. Jadi tadabburnya seperti tadi, ya, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kena bayangan, ya, karena bulan misalnya. Dan kalau kita perhatikan, ya, dari gelap kemudian terang atau terang ke gelap,
itu seperti orang yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seluruh makhluk di sini bersujud. Pohon itu ada ibadahnya. Pohon itu ada zikirnya, tapi kita tidak mendengarkan apa zikir-zikirnya itu pohon. Hewan-hewan itu semua bertasbih. Ya. Hewan-hewan itu bertasbih, tapi kita tidak mendengarkan tasbihnya. Ketahuilah, di zaman Nabi, ketika Nabi itu lewat, semua batu-batu itu memberi salam kepada Nabi. Masya Allah. Assalamualaikum. Kalau kita pulang dari tarawih, kalau ada batu kasih salam kita gimana kira-kira? Hah? Tiba-tiba Assalamualaikum, waduh, lari kita, ya. Baik, apalagi yang rumahnya agak gelap, ya. Nah, jadi semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi salah satu yang bisa mendengarkan zikir-zikir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullah khair atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.